Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Anggina Nurul Anissa dengan NIM 31014210777, Anis Fauzia dengan NIM 310142160, David Krisnanda dengan NIM 311421036, Miftahudin Hanif dengan NIM 311421035, Syafira Dwi Ajani dengan NIM 31014211078, Wisda Nuraini dengan NIM 31014211010. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan yang penting sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam peradaban manusia. Bahasa digunakan untuk menyalurkan ide, gagasan, dan ekspresi manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat saling bertukar pikiran guna memunculkan sebuah inovasi. Plato berpendapat bahwa bahasa adalah pernyataan yang ada pada pikiran seseorang dengan memakai perantara remata, ucapan, serta onomata, nama benda atau sesuatu yang merupakan cerminan ide seseorang dalam arus udara dengan melalui media, yaitu mulut. Kemudian, menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Cair 2014, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasikan diri. Latar belakang munculnya bahasa. Seorang profesor linguistik, Noam Chomsky, menyatakan bahwa bahasa manusia sangat berbeda dengan bahasa hewan. Chomsky berspekulasi bahwa pemicu dari terciptanya bahasa adalah mutasi di sel organisme manusia yang menyebabkan terciptanya sebuah konsep dasar dan ide mengenai bahasa dan sistem bilangan. Ketika bahasa masih belum muncul, manusia hanya berkomunikasi dengan gerakan tubuh, simbol, dan suara mulut yang dikeluarkan secara terbatas. Chomsky memperkirakan bahwa bahasa pertama kali muncul di Afrika sekitar 60.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa bahasa tertulis tertua yang ditemukan merupakan bahasa Sumaira yang muncul sekitar 3.300 sampai 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Perkembangan bahasa lainnya dipicu oleh nenek moyang kita yang sering melakukan perjalanan mengelilingi dunia untuk mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman. Perjalanan ini dilakukan secara berkelompok. Kelompok ini kemudian menciptakan suatu isolasi budaya yang memunculkan bahasa yang berbeda. Pada setiap belahan dunia yang berbeda akan ditemukan banyak perbedaan pula, baik itu dari kondisi alam, flora fauna, dan lain sebagainya. Dari situlah terciptanya kosakata yang baru yang turut menjadi tanda perkembangan bahasa di dunia. Fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa memiliki fungsi dan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Sendiri lahir, manusia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud tertentu agar dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai alat adaptasi sosial. Ketika beradaptasi di lingkungan yang baru, setiap orang pastinya akan menyesuaikan bahasa yang dipakai, tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal tersebut akan memudahkan setiap orang dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa digunakan untuk mengontrol kegiatan manusia, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, sebagai unsur budaya. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berupa alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemampuan inilah yang digunakan manusia untuk membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik. Yang keenam, sebagai penanda stratifikasi sosial.
Di dalam masyarakat, bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, anak ketika berbicara dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa Jawa krama alus. Sedangkan untuk berbicara dengan teman sebaya menggunakan bahasa Jawa ngoko. Yang ketujuh, sebagai simbol budaya suku bangsa. Dengan adanya bahasa dapat menunjukkan simbol budaya suatu suku bangsa. Hal tersebut terbukti dengan adanya logat yang beragam dari setiap suku bangsa. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan geografis dan lingkungan sosial antar suku bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Anggina, NIM 31014210777, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Sejarah bahasa pada masa hidup Buddha Sanskerta. Bahasa Melayu merupakan turunan bahasa Austronesia purba. Dimulai sebagai satu dari beberapa varian bahasa yang saling berhubungan erat digunakan di Kalimantan Barat kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Penutur bahasa Melayu purba adalah nenek moyang dari semua dialek bahasa Melayu yang masih ada dan yang sudah punah, mendiami daerah khusus secara ekologis di Kalimantan Barat. Sebagian karena teknologi perairan mereka yang sudah maju, penutur bahasa Melayu purba pindah sekitar abad ke-100 Masehi menuju arah barat menyeberangi Laut Cina Selatan, melalui Pulau Tambela dan Riau ke Sumatera, kemudian ke ujung selatan benua Asia hingga ke Pulau Luzon dan Pulau Jawa. Bahasa Melayu mengalami perpindahan yang sangat cepat menjangkau jarak yang luas. Melayu kuno mengadaptasi ortografi India berdasarkan tulisan Pallawa atau tulisan India yang pernah digunakan untuk teks bahasa Sanskerta. Setiap tradisi ortografi ini menggunakan bahasa Latin dan bahasa Sanskerta yang dihubungkan dengan biara dan tempat suci agama yang menyebarkan ajarannya. Ajaran tersebut menggunakan tradisi yaitu agama Kristen di Inggris dan agama Hindu atau agama Buddha di Sumatera. Bahasa Melayu berkembang di wilayah Sumatera sekitar abad ke-7 yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kuno berkembang di wilayah Sumatera yang berada di Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa penghubung antar suku-suku, antar kerajaan, dan bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Melayu kuno memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang ditemukan tertulis di dalam bahasa Melayu kuno menunjukkan adanya bukti perkembangan pada bahasa Melayu. Ditemukannya bukti-bukti prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno pada zaman Kerajaan Sriwijaya antara lain: yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Kedukan Bukit berisi tentang Dapunta Hyang Sri Jagayana yang mengadakan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 personil. Yang kedua adalah prasasti Talang Tua tahun 680 Masehi ditemukan di Palembang. Terjemahan prasasti yang terdiri dari 14 baris ini yaitu fasilitas yang dibangun oleh Dapuntahyang Jayanasa. Salah satu fasilitas yang dibangun adalah Taman Sriketsa pada tahun 684 Masehi untuk kebaikan semua makhluknya. Taman Sriketsa dipenuhi dengan aneka buah-buahan, pepohonan, tanaman bunga, bendungan, kolam-kolam, dan masih banyak lagi. Semua penduduk Kerajaan Sriwijaya dapat menikmati segala yang ada di taman. Pendirian taman dan segala isinya merupakan amal kebajikan Dapunta Hyang Sri Jayanasa untuk rakyat. Yang ketiga adalah prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja, termasuk para pejabat, pengrajin, sampai dengan tukang sapu kerajaan. Prasasti yang keempat adalah Prasasti Kota Kapur tahun
686 Masehi yang ditemukan di Bukit Barat. Prasasti ini berisi mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan Kerajaan Sriwijaya, agar menghukum para pengkhianat dan orang-orang yang memberontak kedaulatan raja. Juga berisi permohonan keselamatan bagi mereka yang patuh, taat, dan setia kepada Raja Sriwijaya. Yang terakhir adalah prasasti Karangbirahi tahun 688 Masehi yang ditemukan di Jambi. Prasasti ini berisi mengenai tulisan kutukan untuk wilayah yang tidak tunduk pada Kerajaan Sriwijaya. Terdapat 5 faktor pendorong tersebarnya bahasa Melayu pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Faktor pertama adalah bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Nusantara yang berpusat di Sumatera bagian selatan dan Riau. Kerajaan Sriwijaya pada masanya pernah menguasai wilayah yang cukup luas di Nusantara ini, sehingga bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan menyebar seiring dengan meluasnya wilayah Kerajaan Sriwijaya. Faktor yang kedua adalah pusat Kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah pusat perdagangan internasional. Di wilayah ini terjadi pertemuan dagang antar pedagang di Nusantara dengan pedagang yang datang dari luar Nusantara. Dalam pertemuan perdagangan tersebut, terjadi komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, sehingga secara tidak langsung, para pedagang dari pelosok Nusantara ini dan juga pedagang yang datang dari luar Nusantara mau tidak mau mesti berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Faktor yang ketiga adalah pusat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan agama Buddha. Sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, membuat wilayah ini didatangi oleh para pembelajar agama Buddha dari berbagai wilayah, termasuk yang berasal dari Cina, Champa, dan Kamboja. Dengan bahasa pengantar mereka adalah bahasa Melayu kuno. Dalam kaitan ini terjadilah persentuhan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur yang berbahasa asing. Sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan, intensitas hubungan berbahasa sangat kuat sehingga berdampak terhadap penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu. Faktor yang keempat adalah letak geografis Kerajaan Sriwijaya ini berada di Selat Melaka. Selat Malaka adalah pintu masuk para pedagang dari dan ke Nusantara, sehingga frekuensi dan intensitas pertemuan dan komunikasi sangat tinggi yang berada di jalur ini. Faktor yang kelima adalah bahasa dan sastra Melayu. Bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sangat sederhana, tidak mengenal tingkat kebahasaan, serta terbuka, sehingga mudah dipelajari. Sedangkan dari segi kesusastraan, sastra Melayu sudah demikian tinggi yang berarti bahwa bahasa Melayu sudah mempunyai tradisi kesusastraan yang sudah sangat baik. Saya Wisda Nur Aini, NIM 310142110 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Indonesia terletak dengan beberapa pulau lainnya. Selat Malaka yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia menghasilkan pengaruh yang besar terhadap aspek kehidupan yang ada di Nusantara atau yang saat ini biasa disebut dengan Indonesia. Sejak abad pertama Masehi, Selat Malaka menjadi penghubung dan merupakan jalur perdagangan terbesar saat itu. Jalur tersebut disinggahi oleh beberapa negara, misalnya Saudi Arabia, Cina, India, Persia, dan lain-lain. Melalui hubungan perdagangan tersebut, muncullah sebuah proses akulturasi yang menghasilkan sebuah bahasa baru. Pada masa Kesultanan Islam di Nusantara, orang-orang berkomunikasi menggunakan bahasa asing lingui franca yang saat ini biasa disebut dengan bahasa Melayu. Menyebarnya jalur perdagangan hingga ke Kesultanan Pasai, Aceh, dan juga Malaka menjadikan bahasa Melayu tersebut berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga tercetuslah bahasa baru yaitu bahasa Arab Melayu
atau aksaranya itu aksara Jawi atau Arab Jawi. Arab Jawi merupakan abjad Arab yang diubah untuk menuliskan bahasa Melayu. Kata Jawi di sini merujuk pada wilayah Nusantara yang mencakup beberapa wilayah di Asia Tenggara. Munculnya Kesultanan Pasai pada awal abad ke-13, tepatnya pada tahun 1267 Masehi, menjadi bukti bahwa di wilayah Nusantara sudah terjadi proses Islamisasi. Telah disebutkan dalam manuskrip atau naskah sejarah dan keagamaan seperti Hikayat Aceh, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan sebagainya dalam menggunakan aksara Arab Jawi. Bahwasanya Kesultanan Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Nusantara yang menerapkan atau mengadopsi aksara Jawi tersebut, atau tulisan Arab yang ditambahkan dengan beberapa huruf dan bahasa Melayu. Bukti artefak arkeologis yang menguatkan hal tersebut adalah adanya fakta batu nisan yang diukir menggunakan tulisan Arab Jawi, seperti misalnya batu nisan oleh Minyak 7 Aceh pada tahun 1380 yang ditulis dengan huruf India dan beberapa aksara Arab Jawi. Selanjutnya ada batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh yang didatangkan dari Gujarat, India, dengan perpaduan bahasa Arab Jawi. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa bahasa Arab Jawi pernah digunakan di Nusantara atau Indonesia pada sekitar abad ke-13 atau sekitar masa Kesultanan Islam di Nusantara tersebut. Nah, lalu bagaimana untuk contoh dari aksara Jawi itu? Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut ada bahasa Arabnya. Berarti mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu Indonesia memang pernah menggunakan aksara Jawi sebagai bahasanya pada masa Kesultanan Islam. Pada contoh tersebut, aksara Jawi digunakan untuk menunjukkan sebuah nama jalan, yaitu Jalan Gatot Subroto. Di sini kita bisa melihat bahwa ada penggunaan aksara Jawi, yaitu aksara Ga pada penulisan nama jalan tersebut. Aksara Ga itu terdapat pada Jalan Gatot Subroto, pada huruf G-nya Gatot Subroto. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bahasa dan tulisan Jawi. Di sini jumlah dari tulisan Jawi ada 36 huruf, yang mana 30 hurufnya yaitu merupakan huruf Arab atau huruf hijaiyah, dan sisanya 6 huruf adalah huruf ciptaan sendiri dengan bahasa dan juga ejaan Melayu. 6 huruf tersebut yaitu Fa, Nga, Ca, Nya, Fa, dan Ge. Tulisan Jawi cenderung tegak dan aksaranya memiliki titik serta bersambung. Huruf tambahan tersebut berguna untuk menyesuaikan dengan bahasa Melayu yang sudah ada. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara tulisan Jawi dan Pegon atau Arab Pegon. Sudah tidak asing kan dengan istilah Arab Pegon? Tulisan Jawi dengan Arab Pegon itu masih bersaudara karena berlandaskan dengan sesama huruf Arab. Jikalau tulisan Jawi itu adalah abjad Arab yang diubah untuk menuliskan bahasa Melayu, sedangkan abjad Pegon adalah abjad Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Kata Pegon berasal dari bahasa Jawa yaitu pego, yang berarti menyimpang, karena bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak lazim atau tidak biasa dijumpai pada saat itu. Oleh sebab itu muncullah dua
sebuah akulturasi bahasa yang pertama yaitu ada Arab Jawi dan juga Arab Pegon. Di sini Arab Jawi merupakan Arab yang bercampur dengan bahasa Melayu, dan yang di sini Arab Pegon merupakan bahasa tulisan Arab yang dimodifikasi untuk dipadukan dengan bahasa Jawa. Begitu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syafira Dewanjani, NIM 3101421078, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Sejarah Bahasa Era VOC dan pada masa kolonial Hindia Belanda, bagian ejaan Van Ophuijsen. Sejarah Bahasa Era VOC dan pada masa kolonial Hindia Belanda pada bagian ejaan Van Ophuijsen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia ini diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen. Pada pelaksanaannya, C.H. Van Ophuijsen ini dapat membantu dan mendapatkan bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Thayyib Syaitan Ibrahim dengan adanya perubahan pada sistem ejaan. Maka, ejaan bahasa Melayu ini yang pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu atau Abjad Jawi berubah menjadi aksara Latin. Definisi ejaan tersebut dapat diungkapkan oleh pakar bahwa ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaiannya, baik secara tulis maupun tulisan, yang menjadi semakin luas. Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia ini telah mengalami 7 kali perubahan, yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sowandi pada tahun 1947 hingga 1956. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 hingga 1961. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1961 hingga 1967. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 hingga 1972. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 hingga 2015, dan yang terakhir bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 2015 hingga sekarang. Sejarah singkat mengenai ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga 1947. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang dimulai pada tahun 1896 yang diprakarsai oleh Charles A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Syaitan Ibrahim. Ejaan ini tersebut mengenal dan dikenalnya dengan nama ejaan Van Ophuijsen atau yang disebut ejaan Balai Pustaka. Pada tahun 1901 disediakannya pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali dianut oleh Profesor Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Engku Nawawi dengan gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dihasilkan oleh hasil pembakuan yang mereka dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen ditulis dalam sebuah buku. Dalam kitab itu dimuat dengan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Van Ophuijsen ini adalah seorang yang berbakat bahasa warga negara Belanda. Ia pernah menjadi salah satu sah inspektur sekolah di Maktab Perguruan Tinggi, yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Kesudahan ia menjadi seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda, setelah menerbitkan kitab logat Melajo. Van Ophuijsen ini kesudahannya menerbitkan Melaitschense Sprachkunst pada tahun 1910. Buku ini kesudahannya diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Atur Bahasa Melayu dan menjadi panduan untuk pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan ini hasilnya digantikan oleh Ejaan Republik pada tanggal 17 Maret 1947. Charles Adrian van Ophuijsen ini yang lahir di Solok, Sumatera Barat pada tahun 1856 dan meninggalnya pada tanggal 19 Februari 1917 di Leiden. Ia adalah seorang ahli bangsa kebangsaan bahasa Belanda. Intervensi pemerintah ini semakin kuat dengan dibentuknya Komisi voor de English School en Volkslektuur, Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat KBR, atau Taman Bacaan Rakyat pada tanggal 14 September 1908 dan pada tanggal 17 September 1917 lembaga ini diubah menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya, ejaan van Ophuijsen ini memiliki kelemahan yang bisa kita lihat dari gambar contoh tersebut. Inilah contoh pada ejaan van Ophuijsen. Kelemahan ejaan Ophuijsen ini adalah 1. Adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia yang tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pemakai cenderung ini atau pemakai bahasa cenderung ini dapat menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dengan ejaan asli kata asalnya. Kemudian, yang ketiga, dalam pemungutan kata asing sungkar dihindari dengan adanya gugus tugas konsonan. Misalnya, dengan kata instruktur dipungut menjadi instruktur. Dan yang keempat, penggunaan tanda diakritik seperti koma ain, koma wasla, dan tanda trema. Misalnya pada kata so, al, ta, pa, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Anis Wasia dengan NIM 31014210060 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diselenggarakan dan dihadiri oleh lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai organisasi dan agama. Organisasi pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda II dikelompokkan dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembon, dan sebagainya. Kategori kedua yang berbasis studi klub seperti Indonesia Studi Club. Lalu yang ketiga ada berbasis nasionalisme dan agama seperti Perhimpunan Indonesia, juga Jong Islamiten Bond, dan masih banyak lainnya. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia. Yang kedua, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh kesatuan Indonesia. Pada Minggu 28 Oktober 1928, menjelang pukul 22.00, seluruh peserta Kongres berkumpul untuk merumuskan hasil Kongres. Saat itu, Muhammad Yamin meminta waktu untuk membacakan rumusan resolusi yang ia buat. Selengkapnya, keputusan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dibacakan oleh ketua untuk meminta persetujuan dari para peserta. Sewaktu dibacakan, keputusan Kongres itu disebut sebagai Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda ini adalah mengenai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada peristiwa itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.
Menteri yang sebenarnya ahli hukum dan merupakan notaris pertama Bumiputra ini mempunyai alasan mempublikasikan ejaan ini. Faktor kebangsaan Indonesia yang sudah merdeka dan ingin menghilangkan citra Belanda yang diwakili oleh ejaan Opwisjen ini membuat pentingnya perubahan ejaan di bahasa kita. Apalagi saat itu Belanda sangat tidak senang melihat pencapaian kemerdekaan mantan negara jajahannya ini, hingga datang lagi dengan membonceng sekutu pada tahun 1947. Salah satu bidang kebudayaan yang dinilai berkembang pesat pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah bahasa dan sastra. Hal ini mungkin tidak terlepas dari minat berbahasa dan bersastra Indonesia yang didukung oleh besarnya semangat kebangsaan kala itu. Sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia saat itu, Suwandi pun seolah memanfaatkan momentum ini dengan membentuk komisi yang bertugas untuk menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, serta kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada, sehingga mampu memenuhi ketentuan belajar bahasa Indonesia di sekolah. Kerja keras komisi tersebut salah satunya terbukti lewat pencetusan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Tercatat pula 5.000 istilah baru. Pada masa itu, pembakuan ejaan dianggap sebagai alat politik yang bisa mempersatukan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Saat itu, ejaan itu muncul menggunakan ejaan warisan nasional kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Opwisjen, yang sudah digunakan sejak tahun 1901. Beberapa contoh ejaan yang membedakan ejaan Suwandi dengan ejaan Van Opwisjen adalah yang pertama, huruf O diganti menjadi huruf U. Misalnya, tutup menjadi tutup. Bunyi sentak diganti dengan huruf K. Misalnya, rakyat menjadi rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya, bermain-main menjadi bermain-main. Tanda trema dihilangkan, misalnya taat menjadi taat. Huruf E disamakan sehingga tidak perlu ada pemberian garis di bagian atas, misalnya dalam kata beras, sejuk, bebas, merah. Kata-kata baru yang dalam bahasa asalnya tidak memakai pepet, maka dalam bahasa Indonesia pun tidak diberi pepet. Misalnya sastra menjadi sastra. Ejaan Suwandi ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan atau EYD pada masa Menteri Masuri Saleh pada saat tanggal 23 Mei 1972. Beliau mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan ejaan Suwandi. Sebagai Menteri, Pak Masuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya masa itu, yaitu dari Jalan Cilacap menjadi Jalan Cilacap. Mungkin selama ini kita hanya mengenal Suwandi sebagai nama ejaan, namun ternyata peran Raden Mas Suwandi Natakusumo lebih dari itu. Ia seorang Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada era demokrasi liberal, tepatnya dalam kabinet Burhanuddin Harahap, yang memiliki kepedulian besar terhadap kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu membahas tentang ejaan Suwandi. Kemudian kita masuk kepada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini adalah kesingkatan dari ejaan Melayu Indonesia. Ejaan ini sebenarnya merupakan hasil dari nota kesepakatan atau kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Ini dikenal dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, mengapa ejaan Melindo tidak pernah diimplementasikan secara penuh? Mengingat bahwa pada awal 1960-an, 1962-63, bahkan sampai akhir dari kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami konfrontasi secara tidak langsung, konfrontasi militer dengan Malaysia. Sebenarnya tujuan dari ejaan Melindo ini adalah meluruskan
beberapa ejaan yang dari bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Melayu. Jadi dibentuklah kesepakatan-kesepakatan tersebut itu mengingat rumpun bahasa Indonesia itu sangatlah mirip dengan bahasa Melayu. Kemudian sebagai upaya untuk menggantikan ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada waktu itu, muncullah ejaan baru. Namanya adalah ejaan baru atau ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sekarang nama dari badan ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi ejaan baru ini dikeluarkan untuk menggantikan atau meneruskan upaya dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada waktu itu. Nah, kemudian ejaan ini dibentuk, panitianya terbentuk tidak hanya dari orang Indonesia tetapi juga dari orang Malaysia pula. Namun ejaan baru ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD kecuali pada perincian kaidah saja. Gabungan panitia ini diketuai oleh Anton Mulyono, berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tanggal 19 September tahun 1967. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, konfrontasi Indonesia pada tahun 1967 itu telah usai karena nota kesepakatan kita, perdamaian kita dengan Malaysia ditandatangani tahun 1966. Namun perlu diingat bahwa dalam memutuskan hal seperti ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengeluarkan ejaan baru dan sebagainya adalah suatu proses. Maka setelah nota perdamaian 1966, sangat masuk akal jika ejaan baru ini muncul pada tahun 1967 sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian kita memiliki ejaan pengganti dari ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal sebagai EYD. Sejarah dari EYD adalah pada 23 Mei tahun 1972, pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru ini bersama dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama. Nah, kemudian pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Soeharto. Dengan keputusan tersebut, maka ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi resmi diberlakukan. Jadi jika kita melihat dari sejarahnya, kita sudah 3 kali mengalami ejaan yang bersama dengan orang Malaysia atau orang Melayu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini berkaitan dengan rumpun bahasa negara kita yang segaris dengan bahasa Melayu. Kemudian ejaan EYD ini mengalami 2 kali revisi pada tahun 1987, kemudian revisi tahun 2009. Pada tahun 2015 muncullah ejaan baru yang akhirnya kita kenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi sebenarnya untuk ejaan yang baru antara EYD dan EBI ada perbedaan, karena setelah disempurnakan kita mengalami revisi lagi yang diteken oleh Menteri Anies Baswedan pada waktu itu. Kemudian setelah peresmiannya pada tahun 2015 akhirnya masuk sebagai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi itu berlaku dari tahun 2015 hingga hari ini, sedangkan EYD berlaku dari tahun 1972 sampai tahun 2015. Itulah sejarah singkat dari perkembangan bahasa Indonesia yang kita rangkum dalam presentasi pada hari ini. Jadi yang bisa kami ambil adalah bahasa Indonesia tidak hanya dipatok mulainya dari ketika Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Karena sebelum Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah dipakai sebelumnya, tetapi sifatnya masih
kedaerahan, dipengaruhi oleh Hindia Belanda dan lain sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tonggak dan hari bahasa Indonesia itu adalah ketika pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki banyak sekali serapan dan gabungan dari bahasa lain. Maka dari itu, penyempurnaan akan selalu ada dari waktu ke waktu. Siapa tahu kita akan mendapatkan ejaan baru di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.